Eh, kita berdoa bersama-sama ya, kita berdoa. Ya, Bapa di surga, terima kasih karena Engkau masih berikan kesempatan bagi kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu dan mendiskusikannya pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan saja boleh tetap menjadi bagian kami untuk memberikan pencerahan, keterangan, dan penjelasan yang lebih baik lagi lewat hamba-Mu yang akan bawakannya, Tuhan. Dan biarlah kami semua yang hadir diberkati, Roh Kudus yang sama boleh menuntun semuanya, boleh mendapatkan pengertian, sehingga kami semua boleh dipersiapkan bagi hari-hari kami yang tidak lama lagi memasuki masa kesukaran. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan jawaban, bahkan pengampunan dosa yang Engkau sudah berikan bagi kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. amin. Baik, saudara-saudara sekalian, kita langsung saja uh, dengan topik yang sudah disiapkan, yaitu Roh Kudus ditarik, pintu tertutup. Ini pelajaran yang saya yakin kita sudah mengetahui sebagian besar, bahkan kita sementara mungkin menggeluti, mempelajari lebih dalam, supaya kita tetap berada di jalan yang benar dan tetap didapatkan setia di dalam Tuhan sampai pada akhirnya. Ya. Jadi judulnya adalah Roh Kudus ditarik, pintu tertutup. Kalau ditanya kepada saudara dan saya, kapan Roh Kudus itu ditarik? Kapan Roh Kudus itu ditarik? Kita berbicara dari dulu sampai sekarang, khususnya bagi kita yang hidup di pengakhir atau di penghujung sejarah dunia ini, ya. Kapan Roh Kudus ditarik? Kita perlu ketahui dan juga kita harus mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Alkitab dan juga Roh Nubuat yang saya ringkas. Roh Kudus ditarik atau Roh Kudus tidak ada lagi bekerja di dalam hati kita. Yang pertama adalah ketika seseorang menyangkal Roh Kudus adalah Allah. Jadi kita harus perhatikan ini, ya. Kita harus perhatikan ketika seseorang menyangkal Roh Kudus adalah Allah, ya. Boleh jadi pada saat yang sama Roh Kudus itu ditarik sehingga orang tersebut tidak lagi bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang sesuai dengan perintah Tuhan, mana yang sesuai dengan hukum Tuhan, sesuai dengan kebenaran Alkitab, Roh Nubuat, mana yang tidak. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah tidak ada lagi. Ya. Bukan cuma tidak tinggal di dalam hati, berbisik juga tidak ada. Karena menyangkal Roh Kudus sebagai Allah, sebagai Tuhan. Yang kedua adalah ketika seseorang berulang-ulang melakukan dosa yang sama atau beberapa dosa yang berulang-ulang dilakukan, sekalipun itu kecil tetapi berulang-ulang dilakukan berdasarkan kutipan Roh Nubuat khususnya, pada suatu waktu maka kemurahan Tuhan sudah tidak lagi menjadi bagian orang yang melakukan dosa yang berulang-ulang itu. Ketika orang ini dalam batas waktu tertentu yang kita tidak tahu kapan itu, yang jelas ketika sudah puncaknya, sudah tidak bisa ditoleransi lagi oleh
Roh Kudus, dosa yang berulang-ulang itu, maka Roh Kudus tidak akan lagi memberikan peringatan terhadap dosa yang dilakukan. Apakah dia dosa besar atau dosa kecil yang kita lihat, maka Roh Kudus itu tidak ada lagi, ditarik. Dan orang yang melakukan dosa itu tidak akan menganggap itu dosa lagi, melainkan dia merasakan itu hal yang biasa. Karena apa? Karena tidak ada lagi yang memberikan peringatan, memberikan teguran, yaitu Roh Kudus. Dan ini perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Hati-hati dengan dosa yang kita sayangi, atau berhala, atau ilah, yang boleh jadi cuma saudara dan saya yang tahu. Tetapi itu diulang-ulang. Mungkin kelihatannya kecil, tetapi itu diulang-ulang, padahal Roh Kudus selalu mengingatkan, jangan berbuat dosa itu. Jangan melakukannya. Berulang-ulang. Dan dalam firman Tuhan katakan, dalam batas waktu tertentu, maka Roh Kudus tidak akan lagi memberikan peringatan, amaran untuk tidak melakukan dosa yang berulang-ulang itu, atau dosa kesayangan boleh jadi ya, ilah kita. Ini harus diperhatikan bagi kita. Roh Kudus itu akan ditarik. Kemudian saat seseorang meninggal dunia, sudah sangat jelas ya. Tentu Roh Kudus juga tidak ada ya, karena orang ini sudah tidak bisa berpikir ya, dan menjalankan sesuatu. Dia beristirahat di dalam kematian, sehingga Roh Kudus itu tidak ada lagi. Baru yang keempat, saudara-saudara sekalian, ketika penutupan pintu kasihan secara global terjadi di dunia ini, maka Roh Kudus itu ditarik dari kita, dari orang-orang percaya, dari umat-umat Tuhan khususnya. Ya, kita tahu ada pintu kasihan khusus bagi umat-umat Tuhan, bagi Seventh Day Adventist, bagi gereja MAHK, dan juga pintu kasihan bagi non-SDA yang kita sudah pelajari. Ya. Jadi itu yang kita perhatikan ya. Kapan Roh Kudus itu ditarik dari kita manusia dan juga khususnya untuk kita umat-umat Tuhan. Oke. Di dalam Matius 12 ayat 31 mengkonfirmasi tadi keempat hal ya, salah satunya dikatakan hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Yesus berkata, kalau dosa terhadap Kristus, pada saat itu yang dia katakan, akan diampuni. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan di zaman saudara dan saya hidup sekarang ini, lalu dia tidak digubris, ya, dicuekin, ketika dia memberikan peringatan, memberikan nasihat, bahkan kalau Roh Kudus dihujat, tidak diakui sebagai Allah, sebagai Tuhan, maka dosa itu tidak dapat diampuni, Roh Kudus ditarik dari orang itu. Itu yang dikatakan di dalam buku Matius. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, ada tiga hal dari sekian banyak hal yang saya coba tampilkan di hadapan kita saat ini tentang penutupan pintu kasihan, tentang Roh Kudus yang ditarik dari manusia. Yang pertama, yang kita perhatikan di zaman air bah, zaman Nuh, ketika Nuh membangun bahtera. Tentunya kita sudah ketahui dalam buku Kejadian dan juga di dalam Alfa dan Omega atau para nabi dan bapa jilid yang pertama kita bisa lihat tentang air bah, tentang Nuh di sana. Jadi kita lihat ketika Nuh menyampaikan pekabaran,
kepada dunia bahwa dunia ini akan dibinasakan oleh air dengan air sambil membangun bahtera, semua amaran itu walaupun ada juga yang didengar, tetapi umumnya tidak diperhatikan, tidak dituruti oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Ya. Nah, bahtera yang dibangun oleh Nuh menggambarkan tempat yang dibuat oleh Tuhan sebagai tempat petunjuk Tuhan di dalam menjalankan kehidupan sebagai umatnya. Ya. Jadi di dalam bahtera itu ada pintu yang di bagian samping. Dan pintu inilah semua orang ya dari keluarga Nuh dan juga binatang-binatang yang berpasang-pasangan masuk ke dalam bahtera. Kita ketahui bahwa di pintu inilah maka penutupan pintu kasihan bagi orang-orang yang ada pada saat itu terjadi. Orang-orang yang ada di zaman Nuh pada saat itu. Mereka yang tidak masuk di dalam bahtera, ya, mereka tertutup pintu kasihan pada saat itu. Di dalam kutipan Roh Nubuat dan juga di Alkitab juga menyatakan bahwa setelah pintu bahtera ditutup, ada waktu 7 hari. Ada waktu 7 hari. Setelah itu, air bah itu datang ya. Dari atas, dari langit, dan juga dari dalam bumi. Keluar ya, mata air itu tercurah. Itu yang terjadi. Jadi kita lihat di sini, semua orang yang ada pada saat itu yang tidak masuk di dalam bahtera, ya, mereka semua berada di luar dan meninggal semua, binasa, ya, binasa semua. Walaupun mereka berusaha untuk mengetok, jangan lupa pintu ini adalah simbol dari penutupan pintu kasihan bagi dunia pada saat itu, yang tidak masuk di dalam bahtera, yang di luar sana mereka tidak selamat, ya, tertutup. Dan ini dibuat oleh Tuhan sendiri ya. Dalam Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 92. Metrai surga ada di atas pintu bahtera itu. Tuhan telah menutupkannya dan hanya Tuhan saja yang dapat membukanya. Peristiwa ini dikatakan akan terjadi juga ke depan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Pintu rahmat itu akan ditutup. Pintu kasihan pertobatan manusia secara global akan ditutup. Jadi disamakan dengan pintu bahtera yang ditutup. Nah, ada satu kutipan yang mungkin perlu kita perhatikan dalam Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 90 ini ya. Dikatakan jika saja orang-orang sebelum air bah itu percaya akan amaran yang diberitakan, yang dikabarkan oleh Nuh, ya, mereka percaya, lalu mereka bertobat dari kejahatan mereka, maka Tuhan akan menahan murkanya. Ya, artinya air bah itu tidak akan didatangkan kepada mereka. Kalau mereka bertobat, Tuhan akan menahan murkanya, seperti yang dilakukan di Niniwe. Kita tahu cerita Niniwe ketika Yunus memberitakan pekabaran bahwa Niniwe itu akan dihancurkan, akan dibinasakan orang-orangnya. Mereka bertobat dan Tuhan menahan murka di Niniwe. Begitu juga pada zaman Nuh, ya. Kalau saja orang-orang pada saat itu percaya dan bertobat, maka ya, maka mereka ini akan diselamatkan. Murka Tuhan yang tanpa campuran itu akan ditahan karena pertobatan mereka, kalau saja mereka bertobat. Tetapi ternyata dikatakan puncak kejahatan mereka itu sudah tiba. Dan dimanapun kalau saudara dan saya membaca di dalam kutipan-kutipan roh nubuat, ketika satu tempat, tempat itu skalanya kecil, sedang, atau besar,
melakukan kejahatan, artinya orang-orangnya yang ada di sana. Kalau di Indonesia mungkin ada RT RW ya, ada kelurahan, kecamatan, dari skala yang kecil sampai yang besar, bahkan negara ya, kecamatan, kabupaten, provinsi atau negara. Di tempat-tempat tertentu kalau kejahatan itu sudah puncak, tidak bisa ditoleransi lagi, maka Tuhan akan mendatangkan murkanya. Nah, itu saudara-saudara perlu ketahui di dalam kehidupan kita juga. Yang berikut kita tahu kisah atau cerita di Sodom dan Gomora. Ketika keluarga Lot tinggal di Sodom Gomora, ya, pada saat itu utusan surga datang, ya, datang untuk melihat sejauh mana kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Sodom pada saat itu. Dan kita tahu ceritanya, Lot dia membawa tamu-tamu yang datang di kota Sodom itu, yang tidak lain adalah malaikat, dan salah satunya dikatakan adalah Tuhan sendiri, Kristus sendiri, ya. Dia bawa ke rumahnya. Tetapi dikatakan Alkitab menyatakan seluruh warga laki-laki yang ada di kota Sodom, dari anak-anak, dari yang kecil sampai yang paling dewasa, mereka semua datang ke rumahnya Lot untuk meminta Lot supaya kedua tamunya itu dikeluarkan dari rumah, dan mereka mau pakai dalam tanda kutip, mereka mau kerjain, ya. Kita tahu bagaimana kejahatan Sodom dan Gomora, ya. Kita tahu kejahatannya yang luar biasa, dan istilah sodomi itu muncul dari Sodom dan Gomora ini, ya. Kita tahu kejahatannya. Nah, pada saat malaikat-malaikat ini melihat Lot mencoba merayu warga di sana, orang-orang di sana yang mau dalam tanda kutip mengerjain malaikat-malaikat ini, maka malaikat-malaikat ini menarik Lot ke dalam, karena warga di sana hampir saja mencelakai bahkan membunuh Lot. Jadi malaikat Tuhan menarik ini sehingga pintu ditutup dan warga di sana dibutakan. Ya, mereka tidak bisa melihat, meraba-raba untuk mencari pintu untuk bisa mengerjain tamu-tamu Lot ini, ya. Jadi di dalam tulisan Rom buat mengatakan ketika pintu itu ditutup oleh malaikat-malaikat, maka pada saat itulah penutupan pintu kasihan pertobatan bagi orang-orang yang ada di Sodom. Ya. Jadi ada investigasi, dan setelah itu, ya, Lot dan keluarganya ditarik oleh malaikat di pagi-pagi benar sebelum cerah untuk keluar dari kota itu, dan kota itu dihancurkan, ya, dihancurkan. Dan inilah yang terjadi, ya. Pintu kasihan ditutup bagi orang-orang Sodom pada saat pintu dari rumah Lot ditutup oleh malaikat, ya. Itu terakhir kali setelah investigasi yang dilakukan oleh malaikat-malaikat ini melihat kejahatan kota Sodom itu. Jadi Tuhan tidak langsung memberikan murkanya, tetapi perlu dilihat langsung dengan mengutus malaikat-malaikat yang salah satunya adalah anak Allah, Yesus sendiri, ya. Di dalam Para Nabi dan Bapa, jilid yang pertama halaman 138 mengatakan, Allah mengetahui dengan baik ukuran daripada kesalahan Sodom, tetapi ia berkata-kata dalam cara manusia agar keadilan tindakannya dapat dipahami. Dikatakan sebelum menjatuhkan hukuman ke atas diri orang-orang yang melanggar, Allah sendiri akan turun mengadakan pemeriksaan terhadap kehidupan mereka. Jika mereka belum melampaui batas kemurahan ilahi, ia masih akan tetap memberikan kesempatan untuk bertobat. Jadi di kota Sodom sendiri, Allah masih memberikan kesempatan kepada warga di Sodom untuk bertobat. Karena
masih diberikan kesempatan. Tetapi ketika mereka mencoba untuk memperkosa malaikat-malaikat ini, maka batas kemurahan Allah itu sudah dilampaui oleh mereka. Sehingga pada saat pintu ditutup, ya, bersamaan dengan Lot ditarik oleh malaikat-malaikat itu, lalu pintu rumah Lot ditutup, itulah penutupan pintu kasihan, pertobatan bagi warga Sodom. Itu yang terjadi. Jadi saudara-saudara sekalian, Tuhan tetap memiliki kemurahan kepada siapapun, baik secara pribadi, kelompok keluarga, lalu kelompok-kelompok komunitas, bahkan di area yang lebih besar, ya, bisa kota, bisa provinsi, negara. Tuhan tetap memberikan kemurahannya, memberikan kesempatan terakhir sebelum dia mendatangkan murkanya. Dan ketika murkanya ini datang, artinya Roh Kudus itu sudah ditarik, tidak ada lagi di situ. Ya. Saudara bisa bayangkan bahwa kemurahan Tuhan yang luar biasa ini, dia masih berikan, ada last minute sebelum murkanya datang, dia masih berikan kesempatan. Kalau bertobat, ditahan murkanya. Dan ini terjadi, ya, kepada Nineve, yang kita sudah ketahui. Dalam Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 139 ini dikatakan tentang Ibrahim, ya. Kasih bagi jiwa-jiwa yang akan binasa mengilhami doa Abraham atau Ibrahim. Sementara ia merasa sudah muak dengan dosa-dosa kota Sodom itu, ia rindu agar orang-orang berdosa itu dapat diselamatkan. Perhatiannya yang dalam terhadap Sodom menunjukkan rasa khawatir yang harus kita rasakan terhadap orang-orang yang belum bertobat. Saudara-saudara, kutipan ini sengaja saya berikan kepada kita. Ya. Sejahat apapun orang-orang yang ada di sekitar saudara, ya, sejahat apapun itu, sebagaimana yang dilakukan Ibrahim, dia rindu agar orang-orang yang jahatnya luar biasa sekalipun, kalau bisa mereka diselamatkan, bertobat. Perhatian yang dibuat oleh Abraham kepada kota Sodom yang menunjukkan rasa khawatir terhadap orang-orang yang belum bertobat, seharusnya itu juga menjadi bagian saudara dan saya sekarang ini. Ya. Jangan pernah memilih-milih orang yang ada di sekitar kita, di jangkauan kita, yang perlu kita selamatkan agar mereka bertobat. Ya. Selagi pintu kasihan masih ada, mari kita tunjukkan keprihatinan kita agar orang-orang ini yang mungkin tidak tahu membedakan tangan kiri dan kanan, yang tidak tahu kejahatan yang dia lakukan mungkin yang lain, mari kita selamatkan mereka. Ya. Di bold warna merah. Kita harus memupuk rasa benci terhadap dosa, tetapi belas kasihan dan kasih bagi orang berdosa. Ya. Harusnya kita seperti itu. Dosa-dosa apapun itu kita benci, tapi orangnya kita kasihani, kita kasih. Tetapi apakah kenyataannya sekarang ini saudara bisa melakukan seperti itu? Karena di dalam pemikiran kita sebagai manusia, ya, kita berpikir dosa yang dilakukan oleh seseorang itu sudah nyatu dengan orang itu. Sehingga kebencian kita terhadap dosa, kelihatannya juga kebencian kita terhadap jiwa orang itu. Yang seharusnya kita bisa membedakan benci terhadap karakternya, dosanya, sifatnya yang berdosa dengan membenci kepada orangnya itu. Ya. Jadi Abraham atau Ibrahim ini menunjukkan bagaimana mengasihi seseorang itu, walaupun orang berdosa, orang jahat, agar bisa diselamatkan. Doa-doa yang disampaikan oleh Ibrahim kepada kota Sodom itu sangat luar biasa. Yang kita ketahui salah satunya adalah Tuhan
Kalau saja ada 10 orang benar di kota Sodom ini, apakah engkau membinasakan? Tuhan katakan apa? Tidak, tawar-menawar kepada Tuhan. Dan itulah yang terjadi. Ya. Yang berikut saudara-saudara sekalian. Ya. Di dalam Christ Object Lesson, ya, dalam perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Tentang 10 anak darah. 10 gadis. 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh. Ya. 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh. Ketika mempelai sudah memasuki tempat acara pernikahan, pintu ditutup. Dan pada saat pintu ditutup inilah, sudah tidak ada kesempatan bagi gadis-gadis yang bodoh untuk masuk. Ya. Nah, pintu kasihan ditutup. Tetapi coba kita perhatikan ya, kita perhatikan sekarang ya. Di dalam Christ Object Lesson halaman 412. Dalam krisis karakter diungkap. Ketika suara yang sungguh-sungguh berseru di tengah malam. Lihat mempelai datang, keluarlah dan sambutlah dia. Kita tahu kedua kelompok gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh sama-sama tertidur. Dan ketika mereka mendengarkan pada tengah malam suara yang menyatakan, lihat mempelai datang. Keluarlah, sambutlah dia. Ya. Kedua kelompok gadis ini yang tertidur sama-sama terbangun. Sama-sama apa? Terkejut. Ya. Dan inilah dikatakan ujian akhir yang hebat bagi gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Kalau kita mempelajari lebih lanjut, dikatakan ke-10 gadis ini adalah simbol dari jemaat yang ada, yang terakhir sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Siapa lagi kalau bukan saudara dan saya sebagai anggota SDA. Dan ujian terakhir yang akan membangunkan gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh yang sama-sama tertidur, ya, ujian terakhir adalah ketika undang-undang hari Minggu, Sunday Law itu disahkan di Amerika Serikat, dan itu tahapan yang keempat, ketika sudah dipaksakan dan diancam pembunuhan. Maka itulah yang menentukan nasib kekal saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Pemeteraian berlangsung dan pintu kasihan pertobatan khusus anggota SDA itu terjadi pada saat ini. Roh Kudus diangkat. Ya. Lalu orang berkata, masih ada kok pintu kasihan berikut. Ya. Kita lihat dalam letter 20 1899. Kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan kita sekarang ini. Tidak akan ada lagi pintu kasihan lain diberikan bagi kita dengan mana kita menyiapkan diri ke surga. Nggak ada lagi. Pintu kasihan itu bagi saudara dan saya cuma satu kali. Pertobatan itu. Kalau pintu sudah tertutup, tidak ada lagi Roh Kudus. Ia akan memberikan peringatan, nasihat. Artinya, saudara dan saya pada saat itu sudah divonis selamat atau tidak. Pada saat itu. Pada saat pintu kasihan ditutup. Ya. Tidak akan ada lagi pintu kasihan sesudah kedatangan Yesus yang kedua kali. Namanya kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi ya sudah lewat. Orang-orang yang ditebus sudah apa? Sudah dipastikan. Artinya setelah kedatangan Yesus kedua kali nggak ada lagi. Sebelum Kristus datang, segala sesuatu akan sama terjadi seperti sebelum air bah. Oleh karena itu ada beberapa pelajaran yang kita sudah pelajari yang dihubungkan dengan air bah itu. Makanya dikatakan sebelum Kristus datang, segala sesuatu akan sama terjadi seperti sebelum air bah. Ya. Semua orang sudah membuat keputusan ketika pintu kasihan sudah tertutup.
baik secara pribadi maupun secara global. Di awal-awal tadi kita sudah lihat bagaimana Roh Kudus itu ya ditarik dari kita. Bagaimana pintu kasihan itu tertutup bagi kita ya. Kita sudah lihat di awal-awal. Ketika Yesus meninggalkan kedudukannya sebagai pengantara manusia di hadapan Allah, maka maklumat penting disampaikan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah dia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah dia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Di dalam kalimat-kalimat ini yang dikutip dari Alkitab dari Wahyu pasal 22 ayat 11, ya. Nyonya White mengatakan roh Allah ditarik pada saat itu. Ya. Ketika Yesus meninggalkan kedudukannya sebagai perantara, artinya dia sudah tidak mengantarai lagi, dia tidak menjadi imam besar lagi, dia sudah memakai baju kerajaan, siap untuk turun. Ya. Pada saat itulah roh Allah ditarik dari bumi. Dan pada saat itulah terjadi kekacauan, terjadi segala sesuatu yang dapat terjadi, di mana setan akan mengontrol dunia ini dengan apa yang dia mau. Nah, itulah penutupan pintu kasihan. Disitulah Roh Kudus sudah diangkat. Ya. Dalam buku Maranatha ini 262, di dalam krisis tabiat itu dinyatakan ujian besar terakhir datang pada saat pintu kasihan ditutup bagi manusia. Ujian besar itu adalah apa? Sandelo tadi ya, khusus untuk umat Tuhan. Ya. Dalam review and Herald tadi kita lihat ini, ketika pekerjaan penghakiman yang berupa pemeriksaan ditutup di sorga, maka nasib semua manusia telah ditentukan hidup atau mati. Pintu kasihan ditutup untuk waktu yang singkat sebelum kedatangan Yesus di awan-awan. Jadi pada waktu pemeriksaan selesai di sorga, pada saat itulah nasib semua manusia sudah ditentukan. Yesus keluar dari, dia berdiri dulu, lalu memakai jubah, ya, dan pintu kasihan tertutup bagi manusia yang ada di dunia ini, dan Roh Kudus ditarik, ya, tidak lagi mengantarai. Disitulah masa kesukaran besar terjadi, dan pada saat kutub yang kedua, ketika perintah pembunuhan massal kepada umat-umat Tuhan yang sudah dimeteraikan, yang masuk 144.000 itu terjadi, ya, maka mereka akan merasakan apa? Roh Kudus tidak ada, tidak ada sama sekali. Tetapi mereka sudah dimeteraikan, tidak akan berbuat dosa lagi. Tetapi itulah cara Tuhan untuk lebih memurnikan tabiat yang sudah pasti akan diselamatkan itu. Itu cara Tuhan. Sekaligus di sana untuk menunjukkan murka yang tanpa campuran kepada orang-orang jahat, ya, yang menerima tanda binatang, yang menyembah binatang dan patungnya, dan semua agen-agen yang masuk di dalamnya semua. Termasuk dari anggota-anggota SDA yang lalu, ya, yang sudah keluar bergabung, mereka semua masuk di sana menjadi musuh-musuh yang akan menerima dan mengalami masa kesukaran besar, 7 malapetaka yang dicurahkan kepada mereka. Walaupun tidak semuanya, ya, tidak serentak di seluruh dunia. Ya, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam bagan ini, ya, maka kita sekarang berada di 2025. Ya, 2025. Dari 2020 sampai 2025 ini, sampai Sandelo nanti disahkan, maka ini ada masa sukar pra Sandelo. Dan itu sudah kita alami beberapa waktu ya, dalam 4-5 tahun terakhir ini. Ya, kita sudah alami. Ya. Kemudian ada masa kesukaran yang dikatakan masa kesukaran awal setelah Sandelo disahkan.
Dan itu terjadi kepada umat-umat Tuhan di dalam mempertahankan iman, menjaga meterai Allah hari Sabat itu sambil memberitakan pekabaran pada saat loud cry itu ya. Kemudian ada masa kesukaran berikut yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang baru menerima meterai Allah. Pada saat loud cry, orang-orang yang di luar kandang bergabung, mereka juga apa? Menerima meterai dan menerima hujan akhir juga. Sehingga mereka juga memberitakan juga pekabaran sampai close of probation secara global. Ya, jadi yang pertama untuk SDA, baru yang kedua yang non SDA ini ya. Sampai orang yang terakhir ya menerima atau tidak menerima meterai Allah. Ya. Setelah itu terjadi, maka Yesus dia selesai mengantarai. Roh Kudus diangkat. Terjadilah apa? Masa kesukaran besar. 7 malapetaka dicurahkan. Nah, itu yang kita ketahui. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita sebenarnya berada di masa penghakiman ya, di masa penghakiman, hari pendamaian, di mana kita harus benar-benar hidup taat sungguh di hadapan Tuhan, karena sewaktu-waktu, pintu kasihan itu bisa terjadi kepada kita, baik secara pribadi maupun global. Dikatakan memang tidak diketahui, tetapi berdasarkan tanda-tanda, ciri-ciri menuju kepada penutupan pintu kasihan, saudara dan saya akan diberitahukan sebagai gadis yang bijaksana. Gadis yang bijaksana. Kita bisa lihat, ya. Salah satu tanda, salah satu tanda yang boleh saudara dan saya ketahui, ya, ketika menuju kepada uh, penutupan pintu kasihan, di mana Roh Kudus itu ditarik nanti ya. Ketika saudara tidak lagi lepas dan mau mengikuti Tuhan terus dalam hal-hal rohani apapun, saudara merasakan itu. Tulisan Roh Nubuat katakan kalau kita merasa yakin dalam kehidupan kita bahwa kita selalu rindu untuk mengikuti hal-hal rohani, kegiatan-kegiatan rohani, ibadah seperti sekarang ini juga, dan mau memiliki karakter Yesus, melihat kekudusan itu menjadi bagian kita setiap hari. Ya. Kalau ada hal-hal yang berbau kejahatan, dosa, kita langsung marah, tidak senang, dan merasa berduka, maka boleh jadi kita mengetahui, ya, kita akan dimeteraikan di dalam masa pendamaian sekarang. Ya. Setiap orang harus merendahkan diri, merendahkan jiwanya. Ya. Semua urusan-urusan dunia dikesampingkan, seperti yang dilakukan orang-orang Israel dulu ketika hari pendamaian tiba, the day, a day of atonement, kerendahan hati, berdoa, puasa. Ini harus menjadi bagian kita juga sekarang-sekarang ini. Mengapa? Ya, kita tahu bahwa waktu kita di ada dunia ini sudah sangat singkat. Nah, di dalam The Great Controversy halaman 454 dikatakan bahwa hukum Allah adalah standar di mana tabiat dan kehidupan saudara dan saya diuji pada hari penghakiman. Jadi ketika saudara melakukan apapun di sorga, hukum Allah akan memberikan petunjuk kepada hakim di sorga. Apa yang saudara sudah lakukan di dalam menjalankan hukum Tuhan. Itulah tabiat dan kehidupan saudara diuji di sana berdasarkan hukum saudara. Dan saudara-saudara, saya perlu ingatkan kembali karena seringkali karena kita manusia suka lupa ya. Catatan-catatan dosa yang dicatat oleh malaikat saudara yang ada di sebelah kanan itu setiap saat ada malaikat pengawal saudara, malaikat pencatat semua dosa-dosa saudara. Saudara perhatikan.
Niat dan maksud saudara yang tersembunyi dicatat dari sejak saudara bangun pagi terus beraktivitas sampai malam, sampai saudara tidur lagi. Niat dan maksud yang tersembunyi tentunya yang jahat. Itu dicatat dan itu adalah catatan dosa, saudara. Ya, perhatikan, perkataan saudara yang salah dalam bentuk apapun, termasuk ketika saudara melakukan joke, ya, joking, ya, kelihatannya saudara ah, membuat orang tertawa dan lain sebagainya. Semua ini dianggap suatu kesalahan, dicatat, ya, bagi saudara dan saya. Ya. Semua hal-hal yang mementingkan diri, apapun itu yang saudara lakukan, kelihatannya baik, kelihatannya benar, tetapi sebenarnya itu untuk kepentingan diri saudara. Malaikat pencatat, dia catat semuanya itu, dicatat semuanya. Kewajiban yang tidak dijalankan, apapun kewajiban saudara, kewajiban di gereja, kewajiban sebagai suami, kewajiban sebagai istri, kewajiban sebagai anak-anak, kewajiban sebagai anggota gereja, kewajiban sebagai pimpinan-pimpinan, baik para pendeta, majelis, kewajiban apapun yang tidak dijalankan dicatat semua. Jadi jangan anggap saudara tidak hadir di dalam komite-komite yang membahas tentang penginjilan, tentang masalah-masalah yang ada mungkin, ya. Saudara tidak hadir, ya, dengan bermaaf-maaf, itu dicatat semua di surga. Mungkin manusia nggak masalah. Tetapi semua kewajiban apapun yang tidak dijalankan saudara karena saudara memang harus menjalankannya, dicatat di surga. Dosa-dosa rahasia, seperti yang di awal tadi diungkapkan. Dosa-dosa rahasia yang mungkin cuma saudara dan Tuhan yang tahu. Boleh jadi malaikat setan juga tidak tahu, karena dalam hati, dalam pikiran. Tetapi di pandangan surga, lewat malaikat yang mencatat, dosa-dosa rahasia ini terbuka, dicatat semua saudara. Ya. Kepura-puraan yang licik. Wajah saudara tertawa. Kelihatannya senyum, baik-baik. Tetapi di dalam hati, saudara marah luar biasa. Saudara dendam, dan seterusnya. Kepura-puraan yang licik. Saudara kelihatannya melakukan hal-hal yang baik kepada seseorang. Padahal di belakangnya itu membuat orang itu terjerumus di dalam dosa atau celaka. Kepura-puraan yang licik. Hati-hati. Dicatat semua oleh malaikat pencatat. Amaran yang diabaikan. Amaran supaya saudara bertobat, jangan melakukan dosa lagi. Tapi saudara berulang-ulang dicatat oleh malaikat. Saudara. Amaran yang mengatakan, keluar dari sini. Sudah diperingatkan berulang-ulang, nggak keluar. Sudah dibilang, ini kan sudah waktunya. Ya, keluarlah. Jangan di sini. Ya. Bertobat dan bertobat. Berulang-ulang diamarkan. Termasuk pelajaran yang saudara dengarkan pada malam ini. Ini juga amaran untuk saudara dan juga untuk saya pribadi. Amaran yang diabaikan dicatat oleh malaikat pencatat, masuk di dalam buku catatan tentang dosa, dosa saudara. Waktu yang disia-siakan, saudara perhatikan. Waktu yang disia-siakan dari sejak bangun pada pagi hari, sedetik pun, berapa detik pun waktu yang disia-siakan. Artinya, kalau sudah tahu jadwalnya, jalankan itu dengan benar. Kalau sudah tahu ini jam ibadah, jalankan dengan benar. Jam doa, jam bermeditasi, belajar Alkitab, memberikan nasihat, memberikan pelajaran, jam untuk bekerja, bekerja yang sudah ditentukan, baik di tempat-tempat kita di kantor, perusahaan, dimanapun kita berada, bagi students, pelajaran-pelajaran yang diberikan, saudara punya homework, ya, PR di rumah, tidak dijalankan, semuanya dicatat. Waktu yang disia-siakan. Seharusnya saudara beristirahat pada malam hari, saudara tidak istirahat, tidak tidur. Dicatat semuanya. Ya. Waktu yang disia-siakan.
Dan semua perbuatan-perbuatan saudara yang tidak baik, yang tidak benar, dicatat, masuk di dalam catatan dosa di surga. Pengaruh yang digunakan untuk kejahatan yang hebat, nah itu dicatat ya. Semoga tidak ada di antara kita saat ini yang punya pengaruh oleh karena jabatan, oleh karena saudara punya kekayaan, punya karisma, ya. Saudara adalah kaum mayoritas, maksudnya saudara punya kelompok banyak, jadi bisa mempengaruhi orang. Tetapi pengaruhnya kalau itu digunakan untuk kejahatan yang hebat, dicatat oleh malaikat pencatat. Ya. Inilah yang harus kita waspadai. Karena apa? Karena Roh Kudus bisa saja ditarik dari saudara. Pintu kasihan secara pribadi pertobatan bisa saja sudah terjadi kepada saudara. Ketika ya, beberapa hal yang tercatat saat ini, yang kita sudah lihat ini di depan ini, saudara lakukan, tetapi saudara tidak sadar. Atau saudara anggap biasa saja, anggap enteng, dan ini berulang-ulang dilakukan. Hati-hati, ya. Sengaja saya cantumkan, saya tampilkan ini untuk menjadi bagian, menjadi pelajaran, untuk introspeksi bagi saudara dan saya. Apakah benar, ya, saya punya dosa-dosa seperti ini yang sudah dicatat oleh malaikat pencatat ini selama ini? Jangan-jangan ini yang membuat saya sudah tidak merasakan dosa karena Roh Kudus sudah ditarik. Karena pintu kasihan pertobatan pribadi sudah terjadi kepada kita. Sudah tidak bisa lagi kita bertobat dengan hal-hal seperti ini. Yang boleh jadi cuma di dalam pikiran, tapi berulang-ulang. Nah, perhatikan saudara-saudara sekalian. Perhatikan. Para nabi dan Bapak jilid 1 halaman 205. Semua orang yang berusaha mencari dalih, menyembunyikan dosa mereka, membiarkan dosa itu tetap ada dalam buku surga. Ya, dosa-dosa yang dicatat tadi, khususnya tidak pernah diampuni dan akan dikalahkan oleh setan. Ketika saudara tidak mau mengakui semua dosa itu, dan Tuhan melalui Roh Kudus mengingatkan kita supaya akui dosa dan jangan melakukannya lagi. Tapi saudara membiarkannya berlarut-larut terjadi berulang-ulang. Hati-hati. Jangan-jangan Roh Kudus sudah tidak ada lagi. Sehingga saudara merasakan dan melakukan dosa itu berulang-ulang. Yang saudara berpikir nantilah pada waktunya saya akan bertobat. Padahal tidak bisa bertobat lagi. Boleh jadi Roh Kudus itu sudah tidak ada. Tidak lagi menasihati kita. Karena sudah ada, sudah batas kemurahan Allah itu sudah dilampaui. Sehingga harus dituai. Di mana Roh Kudus ditarik. Dan saudara sudah pasti ditetapkan untuk dibinasakan nantinya. Nah, ini yang kita perlu waspadai. Ya. Adalah satu perkara yang berbahaya. Membiarkan satu tabiat yang tidak bersifat Kristen tinggal dalam hati. Satu dosa yang dimanjakan. Sedikit demi sedikit merusak tabiat. Menaklukkan kuasa yang lebih agung ke bawah keinginan yang penuh dosa. Hati-hati. Walaupun cuma satu. Ya. Setan senang peperangan. Jadi dia punya tujuan adalah menghasut bangsa-bangsa. Setan bekerja melalui unsur-unsur alam, mengumpulkan tuaiannya, yaitu jiwa-jiwa yang tidak bersedia. Ya. Saya ingin memfokuskan bold biru ini. Setan bekerja melalui unsur alam, mengumpulkan tuaiannya, yaitu jiwa-jiwa yang tidak bersedia. Ketika bencana terjadi, ya, apakah itu gempa bumi, kebakaran, ya, badai, tsunami, ya, banjir, lalu malapetaka lain lewat wabah, sakit penyakit terjadi. Ya. Pada saat itu, setan dapat menuai tuaiannya. Siapa mereka? Mereka yang tidak bersedia tadi, yang tetap berbuat dosa, tetapi tidak tahu bahwa pintu kasih sudah tertutup baginya. Sehingga setan menuai mereka ini. Menuai artinya apa? Ya kebinasaan terjadi lewat tsunami, lewat gempa bumi,
badai, kecelakaan-kecelakaan, dan seterusnya. Setan juga melakukan ini. Walaupun Tuhan juga punya murka yang sama. Lewat badai, gempa bumi, api, ya, air. Tuhan juga melakukan yang sama. Tapi setan juga sama. Dia juga menuai orang-orangnya yang tidak bersedia. Ya. Jadi itulah yang perlu kita ketahui, saudara sekalian. Bagaimana setan memberikan noda mematikan di udara dengan wabah yang ada. Dan ini dikatakan oleh pena inspirasi. Strategi setan menjelang masa kesukaran. Dia lakukan itu. Dan kita sudah melihat beberapa waktu terakhir ini, ya. Kemudian kalau kita lihat juga bagaimana pengepungan di Yerusalem oleh tentara Roma, dikatakan itu tanda melarikan diri bagi orang-orang Kristen di Yudea. Sebenarnya ini juga bagi saudara dan saya yang hidup sekarang ini. Ya. Dikatakan demikianlah kuasa bangsa kita, ini Amerika Serikat, memberi perintah yang memaksakan sabat kepausan akan menjadi tanda bagi kita. Maka itulah saatnya meninggalkan kota-kota yang lebih kecil menuju rumah-rumah perhentian dalam tempat-tempat tersembunyi di pegunungan. Saya ambil kutipan ini karena ini amaran. Ini perintah Tuhan. Dan waktunya memang sudah saat-saat sekarang ini. Hati-hati ketika amaran yang Tuhan berikan, saudara tidak gubris, tidak jalankan. Saudara mengecewakan Roh Kudus. Boleh jadi pintu kasihan pertobatan ditarik. Sudah tidak bisa lagi saudara lakukan. Saudara sudah belajar dan belajar terus-terus. Dan saudara sudah lihat nubuatan ini digenapi. Sementara menunggu. Saudara sudah lihat di Amerika Serikat sekarang. Sementara diproses negara-negara bagian untuk menerima undang-undang hari Minggu, untuk mengesahkannya. Kalau udah 30-an, 34, 35 negara bagian terima, maka Sandelo secara negara Amerika Serikat akan dijalankan. Dan itu satu persatu. Jadi kita ini sudah dikasihkan kode. Seperti pengepungan Yerusalem oleh tentara Roma adalah tanda melarikan diri bagi orang-orang Kristen. Di dalam artian aplikasi yang lain, ya, kita sudah tahu 4-5 tahun terakhir, ya, kita sudah tahu ceritanya. Jadi jangan saudara menunggu ketika masa kepicikan Yakub ini terjadi baru saudara katakan, ah, saya akan lari dan lain sebagainya. Ya. Setelah perintah pembunuhan massal, udah sangat-sangat terlambat. Jauh hari saudara sudah diingatkan untuk menurut dan menurut. Jangan banyak tanya, itu Tuhan mau. Tuhan sangat senang orang-orang yang menurut tanpa berpikir, jadi hitung-hitungan secara manusia. Tuhan mau umatnya menurut dengan iman. Walaupun mungkin saudara berpikir, wah, tidak masuk akal. Ya, ya sama dengan zaman Nuh. Ya, orang-orang itu berpikir tidak masuk akal. Itu terjadi lagi sekarang ini. Kalau itu saudara tidak lakukan, saudara akan menyesal. Ya, saudara akan menyesal. Roh Kudus bisa saja ditarik tanpa saudara ketahui, saudara sadari. Pintu kasihan tertutup selagi saudara masih hidup dan saudara masih bisa melakukan segala sesuatu. Anggap biasa-biasa saja, saudara pergi ke gereja dan lain sebagainya, berdoa dan lain sebagainya. Boleh jadi pintu kasihan sudah tertutup, kita tidak tahu. Tapi itu bisa terjadi bagi siapapun yang mengaku umat Tuhan sekarang ini. Ya. Saudara perhatikan, saya harus ulangi berapa kali. Testimoni jilid 8 berbicara khusus kepada gereja Masih Advent hari ke-7. Ini anggota-anggotanya, ya. Dalam neraca bait suci, gereja Advent harus ditimbang, dinilai berdasarkan keistimewaan dan kelebihan yang dimiliki dari pengalaman rohani yang ada, dari kehidupan saudara setiap hari. Saudara itu berbeda dengan orang yang non-SDA di dalam penghakiman yang Tuhan buat. Saudara memiliki terang yang lebih besar, lebih banyak, maka dituntut lebih banyak untuk dijalankan.
Ketika saudara sudah tahu lalu tidak dijalankan, maka saudara akan didapatkan kekurangan. Artinya, saudara ringan di dalam kebenaran, berat di dalam hal-hal yang menuju ke neraka. Ya, lebih lanjut dikatakan tentang mereka yang membanggakan terang mereka, yang gagal untuk berjalan di dalamnya. Kristus berkata, tapi aku berkata kepadamu, akan lebih dapat ditoleransi Tirus Sidon pada hari penghakiman daripada untukmu. Untukmu, siapa itu? Kapernaum. Siapa Kapernaum? Ya, dalam bracket ini, di dalam kolom apa namanya? Ini langsung dari Nyonya White. Ya. Kapernaum adalah umat masih Advent hari ketujuh yang telah memiliki terang yang besar, yang ditinggikan ke surga karena hak istimewa, akan dibawa ke neraka karena jika pekerjaan besar yang telah dilakukan dalam dirimu dilakukan di Sodom, itu akan tetap ada sampai hari ini. Tapi aku berkata padamu, itu akan lebih ditoleransi untuk tanah Sodom pada hari penghakiman daripada kamu. Kalau orang Sodom yang kita sudah pelajari tadi, memang mereka jahat dan dituai kejahatannya, dibinasakan, dan mereka masuk neraka nantinya. Tetapi saudara dan saya sebagai umat Tuhan, GMAHK, punya terang yang besar, tetapi tidak dijalankan, saudara akan dihakimi lebih besar oleh Tuhan. Dan ketika saudara dibandingkan dengan Sodom katanya, maka kejahatan yang saudara lakukan, saudara itu dianggap lebih besar kejahatan daripada kota Sodom di dalam penghakiman. Jadi kalau di Sodom itu, orang-orang Sodom contohnya, dia dibakar di neraka. Ya. Eh, Anggaplah 24 jam dia dibakar sampai habis. Kalau saudara dan saya, sebagai umat Tuhan yang tidak menjalankan terang itu, saudara lebih dari itu dibakar di api neraka. Bisa 2 hari, 2 kali 24 jam, dan seterusnya. Ini contoh perbandingan sesuai dengan kutipan ini. Itu yang harus kita perhatikan. Ya. Sangat mengerikan, iya. Tapi ini amaran bagi kita. Supaya jangan kita terjerumus terus dengan hal-hal yang jahat yang kita lakukan, yang kita pikir itu hal-hal biasa saja. Tetapi ini sangat menentukan dalam penghakiman di surga, termasuk di dalam reformasi kesehatan. Saya ulang-ulangi selalu, ya, saudara-saudara sekalian, saudara dan saya, ya, harus benar-benar hidup kudus, bertobat sungguh-sungguh sekarang ini. Kalau kita perhatikan ya, dalam Kemenangan Akhir 544 katakan bahwa pertikaian besar antara Kristus dan setan hampir 6.000 tahun berlangsung. Nah, saudara perhatikan, hampir 6.000 tahun berlangsung. Ini Nyonya White katakan zaman itu ya. Hampir 6.000 ya, 6.000 tahun berlangsung. Untuk menahan manusia di dalam kegelapan ini setannya dan di dalam keadaan tidak bertobat sampai pengantaraan juru selamat berakhir. Saudara perhatikan ya. Ini jelas dalam kutipan Roh Nubuat bahwa ya, hitungan 6.000 tahun itu dimulai sejak manusia jatuh dalam dosa. Ketika nenek moyang kita Adam dan Hawa berdosa, saat itulah dihitung nol dari kutipan ini maksudnya. Dan 6.000 tahun itu dimulai dari situ sampai nanti pengantaraan juru selamat berakhir. Artinya apa? Close of probation seluruh dunia pada saat awal kecurangan, pada saat awal masa kesukaran besar terjadi. Itu 6.000 tahun. Dan kalau kita lihat dalam kemenangan akhir ini juga kan diberitahukan pada tahun 31 Tarik Masehi. Ini ada angka di situ. Nyonya White mendapatkan ilham ini dari Tuhan. Bukan dia asal-asal tulis. Jadi kalau saudara katakan tidak ada tulisan-tulisan,
angka yang dinyatakan, hati-hati saudara. Karena ini ilham dari Tuhan. Saudara harus percaya, harus aminkan, dan justru ini dapat membuat kita lebih termotivasi mempersiapkan kehidupan kita. Karena waktunya sudah singkat kita di dunia. Tahun 31 Tarik Masehi, berakhir sistem upacara korban yang 4.000 tahun umurnya. Dari sejak manusia jatuh dalam dosa, sampai Yesus mati di kayu salib, tahun 31. Umur dosa masuk di bumi ini 4.000 tahun. Jadi kalau 6.000 tahun, close of probation, ketika Yesus sudah tidak mengantarai lagi sebagai juru selamat. 6.000 tahun pada saat itu. Nah, jadi kalau kita lihat, saudara, waktu kita udah sangat singkat. Ya. Kutipan dalam para nabi dan bapa di satu ini kisah tentang uh, di Sodom dan Gomora, ya. Ini kutipan yang lebih jelas tadi, ya. Semua orang di sekeliling kita adalah jiwa-jiwa yang sedang menuju kehancuran, sama-sama tidak berpengharapan serta mengerikan keadaannya, seperti yang terjadi di atas Sodom. Tiap hari pintu kasihan bagi beberapa orang tertutup. Tiap jam beberapa orang pergi melewati jangkauan ramah. Di mana suara-suara amaran panggilan mengajak orang berdosa lari dari celaka mengerikan itu? Di mana tangan-tangan yang diulurkan untuk menarik mereka kembali dari kematian? Di mana mereka yang rendah hati dan dengan iman teguh memohon kepada Allah bagi orang berdosa? Saudara, bagaimana ini? Apakah saudara sudah lakukan itu? Membawa orang-orang di sekitar kita supaya bertobat karena kasihan. Sementara kita berbicara seperti sekarang ini, tiap jam ada orang yang sudah tertutup pintu kasihan pribadinya. Roh Kudus sudah ditarik darinya. Tidak bertobat, tidak bisa lagi untuk diselamatkan karena dosa-dosa. Kasihan. Saudara dan saya sudah tahu ini. Ya, sudah tahu. Selain untuk saudara dan saya juga, kita juga, ya, dipanggil untuk memberitahukan kepada orang-orang di sekitar kita, di jangkauan kita, jangkauan offline ataupun online. Artinya, dimanapun, kapanpun kita bisa menjangkau orang-orang. Apakah saudara-saudara kita, teman-teman kita, teman kantor, teman kuliah, teman sekolah, keluarga-keluarga kita, yang kita bisa jangkau, di mana kita tahu waktunya sudah sangat singkat sekarang ini. Kasih tahu mereka, beritahukan kepada mereka. Karena setiap jam banyak orang melewati jangkauan rahmat. Pintu kasihan tertutup bagi mereka. Itu tugas saudara. Ya. Penghakiman Allah sementara berlangsung sekarang ini. Jangan sampai orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan umat-umat Tuhan, yang mengaku umat Tuhan, mereka akan kena juga dengan api, banjir, gempa bumi, peperangan, pertumpahan darah, yang merupakan penghakiman Allah. Karena kita berada di pelataran krisis segala zaman. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Bila mana pintu kasihan ditutup, akan terjadi tiba-tiba, tidak disangka, suatu waktu yang sangat tidak kita harapkan. Saudara perhatikan, jangan anggap pintu kasihan itu ditutup. Kita tahu, kita lihat, tahu ini terjadi secara tiba-tiba, tidak disangka-sangka. Suatu waktu yang sangat tidak kita harapkan. Saudara, saudara perlu renungkan ini. Suatu waktu yang sangat tidak kita harapkan. Kita tidak harapkan itu terjadi pintu kasihan saat kita sementara mengumpul harta. Saat kita rindu untuk membeli rumah yang baru. Saat kita mau membeli mobil yang baru. Itu suatu waktu yang sangat tidak kita harapkan. Sementara kita berpikir mengumpulkan harta untuk hal-hal duniawi. Pintu kasihan bisa tertutup bagi kita. Baik pribadi maupun secara global. Hati-hati. Karena ini tiba-tiba tidak disangka-sangka. Perlu kita diingatkan dengan sangat jelas. Oleh karena itu, kita perlu menjaga hidup kita. Apa? Setiap saat
Kita harus berjaga, bekerja, berdoa seakan-akan inilah hari terakhir yang diberikan kepada kita. Begitulah caranya kita melakukan hal-hal yang benar. Begitulah caranya supaya kita didapatkan setiap detik benar, setia di dalam Tuhan. Dan sewaktu-waktu pintu kasihan ditutup, Roh Kudus diangkat bahkan secara global, kita akan didapatkan benar. Dan itulah yang menjadi pelajaran bagi kita pada malam hari. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Saya berdoa dalam nama Yesus, amin. Amin.